Selamat pagi. Oh, Pagi, Pak Pak. Mandani, Bu Acen. Selamat Iya, pagi. Shalom, selamat selamat Salam, Salam, tiga salam, selamat pagi. salam Adi, Mbak Adi. Buna, selamat pagi. Selamat pagi, Salam Asna. Sa. Selamat pagi. ya, selamat pagi loh. Bu Ibu Lani. Lani, Oke, kalau gitu kita awali dengan tepuk tangan yang meriah. Iya. Iya, saudaraku yang terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mulia, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, yang telah memberikan kepada kami keselamatan sebagai anugerah yang tak terkira. Tuhan, terima kasih Kau kumpulkan kami pada pagi hari ini. Oleh karena kasih-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami berserah penuh dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di BW ini setiap orang boleh mengenal pribadi-Mu dan semakin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu untuk menjadi pelaku firman yang sejati. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Baik saudara, satu pujian ya saudaraku ya untuk kita bisa jelang. Mohon izin sebentar. Iya. Iya, satu pujian saudara untuk kita bisa sama-sama naikkan, karena hanya Dia yang mengenal hati kita seperti apa. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rindu saya haus, rindu aliran
sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, oh Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Siapa yang percaya saat ini didekap oleh kasih Tuhan? Oke, boleh lambaikan tangan saudara. Ya, viewershippers, jangan kasih kendor ya Bapak Ibu. Langsung kita buka Alkitabnya. Kemarin sampai ayat 8. Ya. Konklusinya adalah doa yang powerful itu bukan berdasarkan panjangnya kita berbicara ya, juga bukan berdasarkan banyaknya istilah-istilah rohani misalnya gitu, tapi lebih kepada apa saudara? Lebih kepada pengetahuan akan firman Tuhan yang kita pegang sebagai bentuk perjanjian antara kita dengan Tuhan. Dan sifatnya bukan menagih atau menganggap bahwa Tuhan lupa sama segala firman-firman ya. Ya makanya kalau tidak hati-hati nanti kita salah menafsir ya, salah mengkaji gitu. Seperti Nehemia dong. Tuhan ingatlah perjanjianmu begini. Jadi nanti akhirnya kita malah begitu saudaraku. Ya itu yang bahaya. Makanya penting sekali pengenalan akan firman Tuhan ya. Sekarang kita langsung masuk ke ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9 kita mau baca dulu sama-sama sekali lagi. Kemarin sempat kita baca sama-sama, tapi hanya kita bahas sampai ayat 8. Oke. Oke, kita baca sama-sama ya saudara. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, Sam hambamu itu. Bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Ayat 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku
diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Yang ini yang terakhir sudah saya sebutkan kemarin, sudah saya jelaskan kenapa Nehemia tulis ini. Ini dia menyatakan situasinya, bahwa kalau dia jadi orang yang cari aman, sebenarnya nggak perlu dia nangis-nangis berdoa minta pengampunan buat bangsa yang sebenarnya juga mungkin nggak semuanya tahu dan kenal dengan Nehemia. Tapi karena dia memiliki rasa compassion, ya, belas kasihan yang benar berdasarkan dengan bukan karena emosional atau situasi saja, dia juga memiliki kualitas empati yang sama dengan Ezra, makanya dia bisa merasakan itu gitu, ya, adalah berkewajiban untuk mendoakan orang-orang ini, kira-kira demikian. Nah, saudara, ada beberapa yang menjadi poin untuk kita pegang, dan ini juga berlaku juga bagi semua, ya, yang kerja, yang mau ke tanah perjanjian, yang mau hari ini masih sekolah atau bahkan sedang sakit, sedang dalam masalah, sedang dalam persoalan, ya, sedang dalam situasi yang semerawut dan lain sebagainya. Di sini Nehemia itu mengingat sekali lagi, dia menyelaraskan firman yang dia hafal, firman yang dia mengerti sebagai pegangan dia, dan itu merupakan perjanjian antara dia dengan bangsa Israel dengan Allah, dan juga Allah dengan bangsa Israel. Makanya dia ambil sebuah istilah vesachflem elai, ya, jika kamu berbalik atau kembali kepadaku, ya. Berbalik di sini itu kembali sama sebagaimana putar balik lah gitu, ya. Berbalik arah, ya. Berbalik arah itu maksudnya kembali ke jalur yang benar. Putar balik karena kita tahu startnya dari mana. Kita start bersama dengan Tuhan, lalu kemudian karena masalah kita mulai merenggang. Kita mulai tidak lagi memikirkan bagaimana penyertaan Tuhan itu nyata sebenarnya dalam kehidupan kita, ya. Emmanuel, Allah beserta kita, Emmanuel Elohim, ya. Emmanuel di sini, beserta kita di sini, itu bicara bukan tentang bersama-sama saja dalam konteks biasa, tetapi kalau di dalam bahasa Ibrani memiliki makna yang lebih private, lebih personal, lebih pribadi. Ya, sama seperti halnya kita digandeng gitu loh. Ya, kita digandeng. Lalu beserta Emmanuel itu bicara tentang bukan digandeng saja, tapi dipikul, digendong, atau bahasa Jakarta digemblok. Ya, digendong di atas bahunya. Seperti itu Yesus Kristus yang disebut sebagai Immanuel. Seperti itulah Tuhan itu menyertai saudara dan saya, bukan jalan bareng, tapi kita ditaruh di atas pundaknya. Kalau jalan bareng itu kan masih ada sedikit renggang, tetapi ini lebih kepada dipegang sama dia. Jadi kalau misalnya kita, Tuhan pegang tanganku, sebenarnya Tuhan itu sudah memegang tangan kita. Kitanya yang terlalu banyak, kebanyakan tingkah pola atau pola tingkah. Kalau orang bilang seperti apa? Seperti cacing kena abu, atau cacing kepanasan, atau ulet sagu. Gak bisa diam gitu saudaraku. Ada aja yang dipikirin, ada aja yang diomongin, ada aja yang dipermasalahin, dan juga diikutin di luar dari konteks yang Roh Kudus taruh gitu, ya. Makanya gak pulih-pulih. Sudah bertobat lalu kemudian tidak pulih karena pertobatan bukan strategi. Di sini Nehemia mengajarkan ini bukan tentang strategi, tapi ini tentang bagaimana kita tahu dari mana kita berasal. Kita berasal dari debu tanah yang dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri, segambar dan serupa dengan Dia. Ya. Jadi hari ini Tuhan tidak mengingat atau menuntut, ayo kesempurnaan hatimu, kesempurnaan pribadimu, enggak, tapi kerendahan hatimu untuk kembali.
Ya, kerendahan hati untuk kembali, mau nggak percaya kepada rencananya. Sehingga kalau ini kita bisa pahami, dalam situasi konteks apapun, engkau pasti akan tetap tenang. Kenapa? Seperti pujian tadi, saudara. Kan Tuhan yang kenal saya. Hanya cuma Tuhan yang kenal pribadi saya. Di luar itu tidak ada yang kenal hati saya seperti apa. Jadi kalau misalnya saudara pribadi diragukan, saudara pribadi sedang dirundung dalam permasalahan, ya udah serahkan saja sama Tuhan. Karena kita sudah ditebus, saudara. Yang menarik di sini, Nehemia itu mengambil sebuah unsur kata tebus itu bukan tebus dengan dalam konteks materi, saudaraku. Karena dalam teks Ibrani aslinya itu adalah Avadecha Asher Padita. Avadecha Asher Padita. Apa? Avadecha Asher Padita. Padah. Padita itu asal dari kata padah. Padah itu apa? Menebus dengan harga berdasarkan kuasa ilahi yang membebaskan. Jadi intinya di sini kan Allah belum inkarnasi. Tetapi Nehemia bisa memberikan sebuah pemahaman bahwa perbudakan atau pembuangan mereka ke Babel itu sama seperti kita yang belum percaya Yesus. Sama seperti kita yang belum dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama seperti kita yang belum kenal firman Tuhan. Jadi di sini Nehemia sadar, kami ini milik-Mu Tuhan, bukan sekedar milik-Mu yang gagal. Nah, ada banyak orang hari-hari ini, saya sudah gagal dalam rumah tangga, saya sudah gagal dalam pekerjaan, saya sudah gagal sebagai anak, saya sudah gagal. Pertanyaan saya, bagaimana dengan identitas saudara? Anda itu bukan gagal. Allah tuh gak gagal menebus saudara. Karena memang saudara dan saya itu layak ditebus. Karena kita memang bukan hanya gagal, kita ini rusak, saudara. Kita ini orang cemar, manusia yang gak sempurna. Naturnya ya begitu, saudaraku. Jadi kita tidak punya hak untuk menimbang dan membanding-bandingkan. Karena identitas kita itu sama. Bagaimana Allah inkarnasi melalui rahim suci Maria dipanggil sebagai Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, Sang Penebus dan Sang Penyelamat, Raja Damai, Penasehat Agung, Bapa yang kekal. Ya, dibolak-balik sama aja. Dengan identitas apa? Buktinya itu adalah salah satu bukti identitas Allah menyertai kita. Imanu Elohim. Identitasnya sebagai yang ditebus. Jadi tujuannya kalau kita ingat begini, maka sekalipun keadaan sudah rontok, sudah runtuh kepercayaan saya, sudah runtuh keimanan saya, sudah runtuh pengharapan saya, engkau akan punya keberanian untuk berharap kembali. Amin. Coba angkat tangan saudara sama-sama dengan saya. Letakkan tangan di dada. Katakan bersama-sama dengan saya tanpa buka mikrofon. Aku punya Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Bapa yang kekal, Penasehat yang ajaib, Raja Damai, Allah yang menyertai. Amin. Kalau kita ingat status kita, kita tidak akan mungkin menganggap kita jauh lebih hebat daripada orang lain, atau orang lain jauh lebih beruntung daripada kita. Orang sama-sama sial tapi dibuat untung sama Tuhan oleh karena penyelamatan dan penebusan dosa melalui karya salib Kristus. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Jadi sekarang langkah selanjutnya apa? Udah, intinya langsung aja kita seperti Nehemia, buatlah berhasil Tuhan. Sekarang yang sedang jadi masalah apa? Langsung bilang, Tuhan, Engkau tahu yang terjadi, tapi buatlah aku hari ini berhasil.
Setiap hari kalau kita ngomong begini, wah saya percaya ini sebagai bukti langkah kita itu benar-benar langkah yang bertuhan, yang beriman. Betul gak? Karena kan kita tetap berharap dan percaya. Makanya di ayat 11 kan ditulis di situ. Kalau bahasa aslinya itu buatlah berhasil, itu istilahnya Hazil Hana ya Elohim. Ya, di ayat yang ke-10. Ayat ke-11, berilah telinga, nah semua dan biarlah hambamu berhasil hari ini. Haleluya. Siapa yang mau berhasil boleh angkat tangannya. Letakkan tangan di dada. Aku mau berhasil. Nah, saudaraku, saya tutup dengan pengertian ini. Berhasil di sini bukan hanya sukses, bukan hanya kaya, bukan hanya semua yang kita dambakan dalam standar kehidupan manusia di dunia, tetapi sukses di sini itu bicara mengenai sukses dari proses yang tadi saya sebutkan dari awal, dari kemarin. Mulai dari bagaimana kita membangun empati, lalu kita belajar untuk berempati bukan dari sisi kita tapi dari sisi orang itu sesuai situasinya. Beriman bukan karena situasinya terjadi atau pasti terjadi, tetapi karena mengingat firman Tuhan sebagai perjanjian abadi antara Tuhan dengan kita. Karena kita memperkatakan firman Tuhan, kita tahu kita butuh kuasa daripada firman Tuhan. Lalu kita berhasil apa? Menyadarkan diri kita, saya ini miliknya Tuhan. Saya bukan miliknya A, saya bukan miliknya B, saya bukan miliknya C. Saya miliknya Tuhan. Jadi saya bukan sekedar orang yang hancur, orang yang berdosa, atau orang yang gagal. Saya punya identitas satu lagi yang gak boleh saya lupakan, itu apa? Saya miliknya Tuhan. Identitas saya adalah saya sudah ditebus. Dengan demikian saya pasti akan diberi keberanian untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Itu kuncinya. Nah, ini yang dimaksud Nehemia, semuanya dibuat berhasil, saudara. Banyak orang kalau pakai ayat ini, misalnya tahu Nehemia pakai ngomong begini, pasti langsung konteksnya apa? Ke pekerjaanmu berhasil, ke berkat-berkat Tuhan, lalu ujianmu berhasil. Itu semua yang dicari oleh orang-orang dunia, saudaraku. Kita selalu paling suka kata-kata kalimat yang model kayak begini. Apalagi kalau bikin para jemaat ya, para hamba Tuhan dengan menggunakan kalimat ini, bikin jemaat itu langsung berbunga-bunga. Seneng jemaat pasti. Padahal sebenarnya keberhasilan yang maksud Nehemia adalah apa? Ketika saudara dan saya dalam kenyamanan, saudara berhasil untuk menjadi orang yang keluar dari kenyamanan saudara, mendoakan ketidaknyamanan di luar sana yang gak ada hubungannya dengan saudara. Karena rata-rata manusia itu cari aman, Bapak Ibu. Tetapi karena Nehemia adalah orang yang bertuhan, orang yang beriman, makanya dia cari Tuhan. Janganlah menjadi orang yang hanya mencari gaji. Kalau orang yang mencari gaji itu namanya orang yang bergajian. Tapi kalau orang yang mencari Tuhan itu namanya orang yang beriman. Mari saudaraku, kita juga mau berdoa. Pertobatan kita berhasil, ziarah kita berhasil, kerja kita berhasil. Bukan dilihat dari unsur keuntungan secara materi, tetapi ketika kita melewati satu demi satu badai, tembok pemisah, kita hancurkan, kita jalan lagi. Itulah keberhasilan yang Roh Kudus ingin kita aplikasikan dalam hubungan keluarga misalnya. Tetaplah melangkah sekalipun hubunganmu sudah mulai kayak perang dingin, saudaraku. Konflik Rusia dan Ukraina terjadi dalam kehidupan saudara berulang-ulang. Ketertekanan ekonomi. Jangan segala sesuatu mulai dengan apa?
dengan emosi, tapi mulailah dengan mengingat janji Tuhan bersama-sama. Ini yang Roh Kudus ingatkan buat saudara dan saya. Mulailah dengan mengingat janji Tuhan bersama-sama. Orang tua kembalilah kepada Tuhan, pasti akan dipulihkan. Suami istri tetap bertahan mengandalkan Tuhan, itu pasti akan dipulihkan. Ketika anak-anak muda gagal atau merasa jauh dari Tuhan, Tuhan tidak menolak anak-anak muda. Dia menunggu anak muda itu melakukan syuf. Apa itu? Putar balik, kembali kepada Tuhan, menyadari posisinya di mana. Karena masa depan anak-anak muda bukan ditentukan oleh kegagalan sekarang, tapi ditentukan oleh keputusan untuk kembali kepada Tuhan sekarang. Jadi kalau engkau gagal hari ini, ya itu tidak menunjukkan engkau gagal di masa depan. Tapi keputusanmu kembali kepada Tuhan hari ini, itulah yang menentukan engkau akan sukses dan tidak gagal di masa depan. Karena apa? Karena apapun yang runtuh di masa mudamu, di tangan Tuhan, Dia seorang yang ahli dalam membangun ulang kehidupan manusia yang runtuh. Tekanan kerja, target, segala sesuatu, lingkungan mungkin sebagai minoritas di kantor. Ingat, kita sudah ditebus. Jangan selalu ngomong aku sendirian, aku selalu sendiri. Gak ada, saudaraku. Berdoalah seperti Nehemia, Tuhan beri aku keberhasilan hari ini. Yuk letakkan tangan di dada. Tuhan beri aku keberhasilan hari ini. Pejamkan mata saudara. Saya mau berkatakan Allah menyertai, Ia beserta saudara dan saya itu hadir tidak hanya di kandang domba 2025 tahun yang lalu, tetapi di rumah, di kantor, di jam lembur saudara, di masa-masa saudara sedang dalam keadaan kacau balau, Ia hadir dan ada di sana. Bahkan di ruang meeting, di ruang yang tergelap pun Ia hadir untuk menerangi saudara dan saya. Di tengah tekanan Ia juga hadir. Janji Tuhan lebih kuat dari reruntuhan keadaanmu saat ini. Mari tetap andalkan Tuhan. Tetap berdoa dengan cara yang benar. Doa yang melahirkan keberanian untuk melangkah, bukan doa yang isinya keluhan, keluhan, dan keluhan. Tuhan yang sama 2025 tahun yang lalu yang berhasil membangun kembali bait Allah dan bait suci untuk tempatnya dan namanya tertulis sampai hari ini. Ia pribadi yang sama dan sanggup membangun kembali apa yang hancur dalam hidup Anda hari ini. Terima kasih Tuhan yang setia. Hari ini kami datang bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan janji-Mu. Ampuni kami jika kami menjauh, kami mau mendekat lagi kepadamu. Kegagalan hari ini tidak menentukan masa depanku. Ketika aku kembali kepadamu, itu yang menjamin masa depanku. Tapi kalau aku tidak kembali kepadamu, itulah yang membuat aku gagal dan tidak punya masa depan. Kami mau terus ingat firman-Mu. Kami tidak perlu mengingatkan Engkau, karena identitas kami memang sebagai orang-orang yang hancur, orang-orang yang kacau, tapi sudah Engkau tebus oleh karya salib Kristus. Maka hari ini berilah kami semua keberhasilan. Hari ini berilah kami semua kekuatan dan berpengharapan terus melangkah, bukan untuk kemuliaan dan kesenangan kami, tetapi supaya nama-Mu semakin dimuliakan melalui hidup kami dan kami menyenangkan-Mu. Sekali lagi untuk perjalanan Ibu Lani dari awal pertengahan sampai nanti satu saat beliau akan kembali. Tuhan, Engkau ada bersama dengan beliau juga. Mulai dari tour leader, hamba Tuhan dan teman-teman satu rombongan. Engkau beserta dengan mereka. Sama seperti Engkau juga beserta dengan hari ini. Dan terima kasih, Engkaulah kekuatan kami sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, buka tanganmu saudara. Terimalah pemulihan, kasih setia, anugerah, kekuatan, damai sejahtera, rahmat, pimpinan, dan penyertaan Roh Kudus. Inilah berkat itu, anugerah yang tetap ada untuk selama-lamanya. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera dan hari ini keberhasilan yang mutlak. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Terima kasih saudara. Sampai jumpa besok ya. Ya, Terima kasih ya, Bunda. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama Mas Ibu semua. hari. Jadi Terima kasih ya, bebas. Bunda. Terima kasih, Sama-sama. Bunda. Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih ya, Bunda. Terima kasih. Oke, Viewersipers, jangan Jangan kasih Kasih kendor. dong. jangan kasih kendor. Tuhan berkati semuanya. Bye. Shalom. Terima kasih ya, Bunda. Iya Ibu Marta, Terima Ibu Helmi, Shalom. Boleh nih ya. Iya nih. Tuhan berkati. Shalom. Bye.